Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang saya akan bawakan, yaitu teknologi dalam mata kuliah Teknologi Media Informasi. Sebelum itu, perkenalkan dulu, nama saya Ayudiah, NIM 404001190051, kelas AP3. Dengan materi yang saya akan bawakan yaitu cara membaca dengan baik. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara membaca dengan baik, kita perlu mengetahui apa itu membaca. Secara umum, membaca merupakan sebuah aktivitas berupa melafalkan atau mengeja sebuah tulisan. Ini tidak jauh berbeda dengan pengertian di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyatakan membaca adalah mengeja atau melafalkan apa yang tertulis. Jadi di sini dapat diketahui yaitu membaca merupakan suatu kegiatan untuk melafalkan atau mengeja sebuah tulisan atau kalimat di dalam suatu bacaan yang sedang Anda baca. Selanjutnya, manfaat membaca. Perlu kita ketahui juga apa manfaat membaca. 1. Meningkatkan pengetahuan. Di dalam Anda membaca dan mendapatkan sebuah hal yang baru di dalam yang belum pernah Anda dapatkan, maka itu meningkatkan mendapatkan pengetahuan, meningkatkan sebuah pengetahuan dengan apa yang belum Anda ketahui. Kedua, menjadi pribadi yang lebih berpikir. Artinya, manfaat yang Anda dapatkan yaitu ketika Anda sering membaca, itu membuat pribadi Anda sendiri akan lebih berpikir. Dan ketiga, sebagai penghibur. Manfaat membaca juga sebagai penghibur, seperti ketika Anda membaca komik atau membaca sebuah novel yang Anda suka. Dan keempat, meningkatkan daya ingat. Manfaat membaca tentunya meningkatkan daya ingat, karena setelah Anda membaca suatu buku atau suatu bacaan, pasti Anda akan mendapatkan daya ingat, karena Anda akan mengingat apa yang telah Anda baca tadi. Tujuan membaca. 1. Mampu memahami gagasan yang didengar secara langsung atau tidak langsung. Maksudnya di sini pemahaman Anda akan meningkat, baik yang Anda dengar secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, mampu membaca teks bacaan dan menyimpulkan isinya dengan kata-kata sendiri. Setelah Anda membaca suatu buku atau suatu bacaan, sehingga akhirnya Anda dapat menyimpulkan atau mengetahui dengan membuat kalimat-kalimat Anda sendiri. Ketiga, mampu membaca teks bacaan secara cepat dan mampu mencatat gagasan-gagasan utama. Di sini tujuan juga membaca yaitu setelah Anda membaca suatu buku atau suatu bacaan, maka Anda dapat mengetahui gagasan-gagasan utama dalam bacaan tersebut. Selanjutnya, cara membaca yang baik dan benar. Jadi, saya akan memberitahukan beberapa cara untuk membaca yang baik dan benar. 1. Bertanya. Bertanyalah tentang hal-hal yang kurang Anda pahami dalam bacaan. Jika ada kata sulit atau bahkan yang belum Anda pahami, tanyakan kepada orang yang lebih paham tentang bacaan yang sedang Anda baca, atau tanyakan kepada penulisnya langsung. Dengan begitu, Anda akan semakin memahami bacaan. Kedua, lanjutkan. Ketika Anda membaca, usahakan untuk
tidak mengulangi kalimat yang baru saja Anda baca, karena itu akan mengurangi kecepatan membaca Anda. Nah, untuk mengantisipasi hal ini, Anda harus berkonsentrasi pada bacaan. Selanjutnya, pilih. Arti dari kata pilih ini yaitu pilihlah buku yang Anda akan baca dengan bijak, yaitu dengan lihatlah judul buku, tulisan di sampul belakang, daftar isi, kalimat pembuka, dan baca sekilas isinya. Karena ini perlu dilakukan supaya Anda tidak menyesal membeli atau meminjam buku tersebut di perpustakaan, karena itu sangat mengurangi waktu dan biaya. Selanjutnya, diskusikan. Arti dari kata diskusikan di sini yaitu diskusikanlah buku yang Anda baca dengan teman-teman Anda yang juga sedang membaca buku tersebut. Dengan begitu, Anda bisa saling bertukar pemahaman antara teman sehingga meningkatkan pemahaman Anda. Kelima, cari. Carilah tempat yang paling nyaman bagi Anda untuk membaca. Hindari gangguan-gangguan dari teman atau orang-orang di sekitar Anda. Tidak masalah bila Anda nyaman membaca di tempat yang aneh sekalipun, karena memilih tempat yang nyaman dapat memudahkan Anda dalam memahami suatu bacaan. Kelima, simpulkan. Simpulkanlah apapun yang baru saja Anda dapat setelah membaca satu bab buku. Bila perlu, Anda bisa menyimpulkannya setelah membaca satu bab ini. Ini bertujuan untuk menguji pemahaman Anda dan memastikan bahwa Anda mendapatkan sesuatu setelah membaca. Ketujuh, jangan terlalu cepat. Hindari membaca dengan cepat, seperti yang Anda lakukan saat mengikuti lomba. Hanya menyembunyikan bacaan dengan secepat tidak akan membuat Anda memahami bacaan tersebut, karena kata-kata yang Anda baca hanya melayang-layang di pikiran tanpa ditangkap satupun. Dan terakhir, 8. Catat. Catatlah pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam bacaan. Ini sangat membantu untuk memahami bacaan. Apalagi Anda mencatatnya sesaat setelah Anda membaca buku itu, dengan tidak membaca buku itu lagi. Catat pula apapun yang Anda dapat dari buku itu. Baik, itulah yang dapat saya simpulkan. Jika ada kelebihan atau kekurangan mohon dimaafkan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.